Pengacara kondang, Hotman Paris memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 17 Februari 2025. Kedatangan Hotman untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap advokat Rasman Arif Nasution dan kawan-kawan. Hotman diketahui korban sekaligus pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman. Sidang digelar di PN Jakut, Kamis, 6 Februari 2025, tetapi terjadi kericuhan saat hakim memutuskan sidang digelar tertutup karena materi sidang bermuatan asusila. Rasman kemudian menentang keputusan hakim tersebut dan hakim tetap tidak mengubah keputusannya. Kericuhan terjadi di dalam sidang hingga akhirnya hakim memutuskan sidang diskors sampai situasi kondusif. Setelah hakim keluar dari ruang sidang, Rasman lalu langsung menghampiri Hotman Paris. Berdasarkan pantauan wartakotalive.com, Hotman tiba di Bareskrim Polri sekira pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Ia terlihat tampil nyentrik dengan berpakaian serba hijau dan menggunakan aksesori cincin di tangannya. Sesaat sebelum diperiksa, Hotman menuturkan bahwa kericuhan yang terjadi di sidang merupakan kasus pertama dalam sejarah peradilan di Indonesia. Dalam pemeriksaan kali ini, ia mengaku tak ada persiapan khusus lantaran hanya diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan, pengacara Hotman Paris tidak menutup kemungkinan akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Ia menuturkan, saat ini secara administrasi kasus itu tengah dilengkapi untuk proses penyelidikan. Pihak PN Jakut pun akan dimintai keterangannya, lalu saksi-saksi yang melihat kericuhan sidang. Naik ke meja di persidangan dengan pakai jubah pengacara, dan juga beberapa oknum, ada dua ibu-ibu yang sudah tua itu yang juga menimbulkan kegaduhan dan juga teriakan-teriakan dari istrinya Rasman. Itu kira-kira intinya. Ada persiapan khusus nggak Pak untuk? Nggak ada persiapan. Saya kan hanya sebagai saksi dan hanya menceritakan apa yang saya lihat, saya alami di persidangan. Yang jelas ini adalah kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Kronologinya kan Anda sudah lihat begitu. Kan intinya begini, kan si Rasman menuduh sampai 11 kali posting di Instagramnya mengatakan saya itu penjahat seks, saya itu kelainan seks. Dan kalau sidang pertama kedua kan sampai ketiga kan sidang terbuka kan. Tapi giliran saya sebagai saksi kan harus yang menjadi acara kan pembuktian apakah ada penjahat seks dan kelainan seks. Berarti kan itu terkait dengan asusila. Menurut undang-undang bahwa apabila materi persidangan adalah tentang asusila harus tertutup. Begitu hakim menganggap bahwa tertutup, dia marah-marah karena dia sudah bawa begitu banyak TikTok dan sebagainya. Dia mungkin mau pansos, mau fashion show di persidangan, padahal gue jauh lebih ganteng kan. Hari ini kan dia menghadap sama MA terkait dengan pembukuan. Saya nggak yakin, saya merasa kurang yakin dia bisa diterima. Bagaimana perasaan seorang pimpinan Mahkamah Agung yang anak buahnya Pak hakim di bawahnya diteriaki di persidangan koruptor, dan itu di persidangan dan diketok-ketok menjadi. Jadi dia sudah sadar bahwa sudah berakhir karir dia karena ada dua hal yang paling penting. Selama itu masih dibekukan, maka semua surat kuasa maupun pembelaan dari Rasman dan Firdaus yang dibuat sejak tanggal pembekuan kepada klien manapun bakal dibekukan karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.